Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Mantap Saya lihat, jiwa lah pokoknya. saya lihat di situ ada, Makin tambun, makin tambun. saya lihat di situ ada yang dengan outfit lengkap ya. Kayaknya ini hari pertama PSBB ya, tapi yang bersangkutan masih keluar-luar begitu. Tapi dari mana Pak Riza? Siapa? Jadi gini Dari Pak, mana? di sini habis hujan, saya dingin. Pakai topi karena rambut saya udah mulai berantakan sekarang. Saya udah 3 minggu nggak tukang cukur Pak. Jadi mungkin akan ganti-ganti topi sekarang. Oke. Malam ini kita ketemu lagi bertiga nih. Saya Arif, ada rekan saya Agung, dan rekan saya Riza. Kita ini malam yang ketiga, kita sudah ngobrol. Kita tappingnya setiap malam nih. Jadi siang hari kita melakukan kreativitas kita di rumah, kita berinteraksi dengan keluarga di rumah, atau mungkin kita ada Zoom call meeting lainnya. Malam, baru kita kembali lagi buat Anda semuanya nih. Dan malam ini kita akan lanjutkan dari 7 pembahasan mengenai kreativitas Anda selama berada di rumah. Yang kami lakukan, kami sudah sampaikan 4 kemarin. Saya berkebun, Agung masak, kemudian juggling bola, dan Riza bilang dia merasa sangat kreatif dengan cucian mobilnya, alias dia juga mencuci mobilnya sendiri, begitu. Nah, malam ini ada 3 lagi ya. Mari kita dengar dari Agung dulu. Ya, Agung, apa hal kreatif yang Anda lakukan? Oke. Satu lagi yang sebetulnya saya juga belum bisa. Belum bagus lah, karena memang baru mulai. Yaitu belajar nyukur rambut. Belajar rambut sendiri kah atau rambut siapa, Gung? Kalau rambut sendiri udah nggak perlu dicukur kan. Oke. Tinggal dikerok dikerok pakai alat. Jadi awalnya karena memang situasi kan, kita harus di rumah terus, kerja di rumah. Anak-anak juga nggak saya izinkan kemana-mana karena emang lebih aman di rumah. Makanya sampai ke tukang cukur pun enggak. Terakhir cukur tuh kalau nggak salah bulan Februari. Jadi 2 atau 3 hari yang lalu saya lihat rambutnya udah panjang banget. Waktu difoto, ngumpulin tugas sekolah, bikin video untuk tugas sekolah, gurunya bilang tuh rambutnya udah kepanjangan gitu. Makanya saya mikir, ini kalau dibawa ke tukang cukur agak risiko juga, karena di situ kan tempat ngumpulnya banyak orang kan. Nah, tugas saya sebagai bapak kan harus jaga mereka biar tetap aman. Makanya mau nggak mau harus ada solusi. Tadinya mikir akan dicukur sendiri pakai gunting. Cuman dulu pernah nyukur pakai gunting, tapi berantakan. Ada yang masih tebel, ada yang dalam banget kepotongnya, jadi pitak nggak rata. Akhirnya saya kepikiran udah beli aja satu alat. Alatnya murah, cukur rambut yang elektrik itu. Saya beli sekitar 299 kalau nggak salah. 200 online, Bung? Online, belinya online. 299.000 dan akhirnya dicoba. Coba nyukur. Nah, ternyata begitu alatnya datang, nggak semudah yang dibayangin juga. Oh gitu. Kirain gampang. Enggak juga. Kalau kita ngelihat tukang cukur itu kayaknya gampang banget, krek pakai mesin, dan hasilnya rata kan. Kita udah pakai mesin, sudah dibatesin pakai alat, ada ukurannya kan, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Udah dibatesin begitu pun tetap nggak rata itu. Oke. Tetap nggak rata. Nah, tapi Pak Agung mungkin ingat hukum 10.000 jam ya? Sebelumnya betul. Oh iya. Ternyata belum 10.000 jam kita nggak bisa jadi ahli juga tuh. Makanya saya jadi mikir tuh, tukang cukur itu sebetulnya kalau kita bayar mahal wajar, karena skill mereka. Terima kasih loh Pak Agung. Oh iya. Hanya cukuran gitu. Iya benar. Terima kasih Pak Agung. Yang usahanya cukuran pasti tahu banget. Karena skillnya. Karena saya mencoba pertama kali menggunakan alat itu juga nggak bisa tuh. Kalau tukang cukur nyukur pakai alat itu mungkin 15 menit selesai. Iya. Saya 15 menit baru satu sisi. Sisi samping kiri. Tapi mulainya dulu tuh gimana tuh, Gong? Kan tadi lo bilang udah pakai alat cukur otomatis itu. Terus
lo memulainya bagaimana? Apakah lo mulai dari yang angka nomor 3 itu? Kan dia ukuran 3, 2, 1, 1, 2, 3 seperti itulah ya. Nah, Lo coba-coba dulu. ngira-ngira aja, coba-coba Ya, dulu. pertama nggak pakai yang ukuran, pakai alatnya langsung. Saya mikirnya kalau pakai alatnya langsung Habis bisa lebih dong. cepat kan. Habis dong. Tapi korban pertama, anak saya nomor 1, di sini kepotongnya lebih dalam. Jadi nggak rata itu kan. Lagi, waduh, kok bisa begini? Padahal udah dibatasin gunting loh ya, udah dibatasin gunting, Ya, tapi tetap iya, nggak iya. tetap nggak rata juga. Itu nggak tahu kenapa itu. Karena belum ketemu ininya kali ya, belum ketemu alurnya. Akhirnya saya Soalnya mikir, belum ya, belum dapat ya. biar lebih aman, ya udahlah pakai yang nomor 1 aja. Yang sini lebih tipis. Akhirnya diratain semua 1, yang pakai Iya. ukuran 1, paling nggak yang pinggir. Oh, Paling oke. nggak pinggir. Setelah 1 jam nyukur, 1 baru jam? selesai 1 jam. Oke. 1 jam. 1 jam nyukur baru selesai 1 anak. Itu pun kalau dilihat-lihat, itu yang atas itu juga masih kelihatan lebih tebel. Nah, cuman yang bikin ngerasa bangga adalah begitu dia difoto waktu ngerjain tugas, dengan tugasnya dia difoto, dikirim ke wali kelasnya, dapat ujian, wah lebih ganteng sekarang anaknya setelah cukur rambut. Nah, dia nggak tahu kalau Wah, itu bapaknya sendiri. iya, iya. Nah, dan untungnya cuma kelihatan dari satu sisi kan, padahal Ya, kalau dia benar. dari sini nggak rata juga. Tapi paling nggak Tapi, kita udah belajar lah, iya. udah tahu tuh caranya seperti apa walaupun belum sempurna. Mungkin biar Waduh. lebih sempurna harus nyari lagi kali ya caranya seperti apa atau belajar sama Iya. barbershop yang lebih berpengalaman. Iya, nggak usah jauh-jauh lah. Nanti Zoom call aja sama Riza, teknik cukuran gimana gitu ya. Private sama Riza ya. By the way, itu kreatif banget, Gung ya. Dari tadinya kita nggak pernah pegang mesin cukur itu, jadi akhirnya kita menggunakannya. By the way, itu listrik Prinsipnya gini, atau baterai? prinsipnya gini, Mhm. lakukan saja. Iya. Nanti Iya. ketemu juga. Itu presa positionnya Pak ya? Iya, presa position. Itu presa position. Iya. Lakukan saja. Itu berarti pakainya yang baterai, Gung, atau yang listrik, Gung? Yang listrik. Listrik ya. Kalau yang Oke. baterai nggak tahu kuat apa enggak, karena rambut anak-anak udah tebel banget tuh. Oke. Kuat. Pakai Dan yang juga pakai yang listrik aja udah agak nyangkut, cekrik, sakit Pak, sakit. aduh, kok jadi ngeri ya? Ini nanti bapak-bapak kita yang di rumah lainnya yang nyaksikan mau cobain jadi takut nih. Tapi enggak sih, beda. Ya kalau guntingnya itu kerasa banget ya, tajamnya. Ya, Tapi kalau alat cukur yang gunting. seperti itu dia tuh ada stoppernya. Jadi kayaknya kalau kena ke kulit kepala tuh dia Berhenti. nggak tahu deh. Iya, nggak berapa menyakitkan, dan saya belum melihat ada kasus yang sampai berdarah. Iya. Begitu. Kalau gunting yang dikhawatirin kena kuping segala macam itu saya belum berani tuh. Wah, itu kreatif banget, Gung ya. Tenang saja, Gung, kalau ternyata ada masalah di tebal tipisnya rambut, kreativitas berikutnya adalah coba download beauty camera ya. Apa? Beauty camera atau kamera 360 ya. Jadi pasangin di rambut anaknya, nanti saat lagi video call dipasangin rambut gitu, atau apa glitter gitu ya. menarik. Thank you, Gung. Oke. Saya mau share sesuatu yang saya lakukan secara kreatif juga. Dan apa ya, ini nggak pernah saya bayangin sih ketika kita masih berkegiatan secara normal ya, karena kata Riza kan ini new normal nih. Jadi oke. Bisa dengar semuanya? Bisa. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah kreativitas ala saya yang kedua adalah karena saya suka makan, saya di rumah banyak order makanan, tapi makanan tradisional. Kalau ngomongin makanan Padang semua tahu dong, sate Padang semua tahu dong. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya food vlogging. Yang membuat berbeda, kreasi ala saya adalah saya akan sampaikan asal muasal makanan ini, kemudian kandungan gizinya, kemudian kenapa dia disebut sebagai makanan yang tersebut itu. Contoh nih, pada makan pempek kan? Ya. Nah, pempek itu asal katanya dari apa ya? Pempek. Dari empek. Nah, dari kata kerja. Nah, pempek itu asal katanya dari ape. Apa itu? Ape itu adalah teman-teman kita Tionghoa.
Jadi di Palembang, Kerajaan Sriwijaya tahun 1617 dulu ada ape-ape atau masyarakat Tionghoa di bantaran sungai sungai yang ada di Sungai Musi ya, Sungai Musi yang di Palembang itu. Nah, si ape ini melihat banyak sekali ikan yang terbuang karena tidak bisa dipakai hasil pengolahannya. Si ape ini secara kreatif ambil ikan-ikan itu, baik dari tulangnya, kulitnya, kemudian dia giling, dia jadikan campuran ke dalam terigu atau mungkin sagu, dan jadilah pempek. Dan awalnya pempek itu nggak seperti sekarang teman-teman. Kalau sekarang kan ada kapal selam, keju, kulit, benar ya? Kalau pertama kali edisi pempek muncul, ini saya baca di Wikipedia, asalnya adalah pempek lenjer. Lenjer itu yang panjang, batangan. Itu lenjer apa lenjer? Orang bilang lenjeran, tapi ada yang bilang lenjer. Nah, gitu. Kalau di Palembang itu ada lagu itu, pempek lenjer. Seperti itu. Nah, itu awal mulanya pempek muncul. Jadi, kalau saya bawain food vlogging, saya nggak hanya expose enaknya makan, di tempat mana, dari restoran mana, harga berapa, tapi saya coba tampilkan sisi historicalnya. Atau kenapa dia disebut sebagai pempek. Jadi bukan begitu. Ya. Bukan yang gini ya, yang hey guys, bukan gitu. Kalau kata orang-orang tuh mukbang ya. Mukbang kan challenge makan mie banyak gitu. Ya kayak begitu. Enggak, yang hey guys, yang buka kameranya dari sudut 45 derajat. Hey guys, gue lagi makan ini dari atas ke bawah. Terus lo ngomong, gila gue nggak pernah kan ala-ala vlogger sekarang. Gue nggak pernah nemuin pempek seenak ini guys, enak banget, gila gitu. Oh, gue tahu juga tuh. Itu kalau masuk di TV pasti ngomongnya kayak begitu ya. Yang hostnya berdua ganti-gantian ya. Gue nggak pernah dapetin pempek seenak ini, gila banget rasanya. Aduh, gitu dong. Ya, itu kreativitas yang saya lakukan. Jadi saya food vlogging. Nggak keluar rumah, pesan makanannya ke rumah, lebih nyaman, lebih nyantai, taping sendiri, record sendiri. Menarik tuh. Berarti harus ini juga dong, harus paham sejarahnya. Terus bisa tahu dan dapat informasinya dari mana itu? Gampang banget. Kita bisa tanya ke Om Google atau ke Wikipedia. Googling aja. Misalnya, lu buka deh, namanya mie keling. Pernah dengar nama mie keling nggak? Atau mie India? Iya. Lu ketik aja, muncul. Yang jualannya orang itu. Bener. Di Medan banyak tuh. Iya. Ya, di Malaysia juga banyak. Lu ketik pempek, udah muncul tuh artikelnya, historinya. Gue sudah punya 3 stok video. Jangan lupa ya, subscribe di sini guys. Wow, luar biasa. Memang, kadang-kadang dalam sebuah tekanan, kita akan sangat kreatif ya. Dalam situasi yang nggak pasti, kita bisa kreatif. Kita harus kreatif ya. Yuk, Za, sekarang giliran lu, Za. Jadi uncertainty. Oke. Ya tadi gue sepakat dengan kalimat uncertainty itu bikin lo kreatif. Kalau gue ketidakpastian, kan sering dengar orang ngomong, sampai kapan ya, nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Iya, kapan ya, nggak ada yang tahu. Jadi apa tadi benar, just do it, jalanin aja. Iya. Khawatir, semua orang khawatir. Ke depan, dia khawatir, banyak orang khawatir. Tapi kita jalanin aja. Karena ya dalam mode, kita mau ngambil mode apa nih sekarang? Survival kah? Atau kita mau cari opportunity kah? Atau kita bisa tadi dengan kreatif. Nah itu dia. Ketidakpastian membuat gue jadi kreatif. Ngomong apa? Ini dari topik tadi, ketidakpastian. Contoh ketidakpastian. Bentar lagi mau lebaran. Bener kan? Ya. Puasa dulu. Iya, mau pada saat gue bukan ibadah, ada problem klasik yang akan dihadapi pada saat lebaran. Apa tuh? Itu pembantu. Sekarang menggampang kan terima pembantu. Lu juga hati-hati ada pembantu mau datang. Iya. Karantina dulu dan sebagainya. Nah akhirnya kan ini uncertainty semua. Jadi akhirnya apa yang buat kreatif?
Kalau gue sih bilang bahwa pola pikir kita yang jadi kreatif. Hmm. Dalam artian kita nggak bisa mikir seperti halnya biasa kita mikir. Ya. Itu menurut gue. Jadi dari semua kalau gue wrap up, kejadiannya apa sih yang bikin kreatif kalau topiknya kreatif? Pola pikir. Gue lihat pola pikir. Dulu biasa cukur rambut di tempat cukur rambut. Sekarang jadi kreatif. Karena apa? Oke, gue mau melakukannya sendiri. Ada resiko, ada apa? Semua juga ada resiko. Lalu jadi food vlogger yang kreatif, yang biasanya tidak pernah lo lakukan karena kebiasaan yang selama ini lo bangun, akhirnya pola pikirnya jadi kreatif juga. Coba deh gue hal baru. Nah, Za, tapi Za, mau nanya Za, itu kan kalau kita open ya Za ya, kalau ternyata kita orangnya dalam sebuah pressure, dalam hal yang cukup negatif, mungkin juga lingkungan-lingkungan tinggal kita memposisikan kita ini sebagai hal yang negatif, pandemik ini, gimana Za, escape dari situasi kayak gitu, keluarnya bagaimana Za? Ya, kita bisa kabur nggak? Maksudnya gimana? Bisa kabur nggak dari kondisi ini? Enggak kondisi ini kita nggak bisa kabur. Ini bisa ada kabur. Di dalam kita nih. Kita menjalaninya begitu. Nah, pertanyaannya berikutnya kalau gue suka nanya nih, ini diskusi gue sama gue deh. Semua orang ngadepin nggak? Ngadepin. Cadarnya beda-beda. Bukan buat ngebandingin sama orang di pinggir jalan dan oke, ini adalah kondisi yang dihadapi sama orang. Yang tadi kalau berangkatnya dari new normal, gue bukan jadi ceramah, cuma gue bilang akhirnya berbagai teori yang kita punya yang dari dulu itu waktunya kita bisa implementasiin sekarang. Tadi bilang just do it, lakuin aja. Oh ya udah kita gitu. Itu kan bagaimana kita implement apa yang udah kita bisa tahu. Sulit banget tuh. Apalagi kita juga bukan orang gajian. Iya kan? Banyak keluhan orang yang orang gajian itu keluhannya adalah gila gue masih harus ngantor. Bukannya gue mau membandingkan satu dengan yang lain. Semua itu punya kadar dan masalah yang dampak dari kondisi ini. Apa yang bisa kita ubah? Ya, pola pikir kita harus kreatif. Dari mana? Dari gimana cara ngisi waktu. Kalau ditanya, lu pernah bosan gak di rumah? Terus terang, kalau gue ditanya bosan, nggak bosan karena sebanyak apapun lu bisa banyak hal yang bisa lu lakukan. Tapi kalau lu fokusnya ke gilanya gue di rumah aja, lu pasti bosan. Ini bukan fokus karena naif ya. Apa ya? Ya pasti banyak yang saya lakuin sih sebenarnya. Iya betul. Jadi gini, dalam situasi seperti ini kan ada orang yang fokusnya justru pada problemnya tuh. Correct. Nah, orang yang kreatif itu fokusnya pada mencari hal apa yang bisa dilakukan. Iya kan? Sama seperti yang dibilang Ija tadi, makanya banyak hal. Ini contoh-contoh. Jenuh pasti tuh. Di rumah udah 3 minggu, bosen. Setiap pagi sebetulnya gue ada rutinitas kan sama anak. Setiap jam 6 atau paling lambat jam 7, mereka harus olahraga dulu main bulu tangkis. Tapi setiap hari main bulu tangkis tuh bosen banget. Akhirnya kemarin itu mereka baru megang raket aja, udah sekali pukul udah bilangnya udah. Tapi kan mereka harus berkeringat dan harus dapat matahari kan. Kita nggak bisa biarin mereka nggak berolahraga. Akhirnya yang gue lakukan apa? Gue ambil cangkul, gue suruh mereka nyangkul rumput tuh di samping rumah. Yang penting keringetan aja. Daripada nggak dapat sinar matahari dan nggak keringetan. Bapak di Jakarta tinggalnya? Di sebelah rumah sawah, Pak. Masih ada sawah ya? Nggak ada sawah, Pak. Nggak ada sawah. Adanya rumput, Pak. Rumput yang nggak pernah dipotong. Rumput ya. Berarti saya berasumsi bahwa nyangkul itu di sawah, ternyata padahal udah disebutin ya. Jangan berasumsi di sawah. Iya, betul. Itu cuma rumput-rumput yang panjang-panjang aja. Pertanyaan gue kalau ngelihat dari contoh itu, kreatif nggak pola pikirnya? Kreatif dong. Itu kreatif. Kreatif walaupun nampak spontan, benar ya? Iya. Ya, karena yang sebelumnya nggak pernah kepikirkan. Sebenarnya kreativitas itu apa sih? Coba. Dua hal yang tampaknya tidak berhubungan, benar kan? Kalau digabungin jadi satu, jadi sesuatu yang punya nilai. Harus kena matahari, harus aktivitas, ada cangkul yang biasanya nggak pernah, anak-anak nggak pernah melakukannya.
Artinya mendidik nggak sama anak, mendidik dong. Secara fisik mendidik, secara keterampilan dia tahu loh cara nyangkul. Kalau kemarin cerita nyuci mobil, gampang sih. Tempat cuci mobil masih banyak yang buka. Bukan itu, tapi itu bagaimana satu hal dan hal yang lainnya bisa kita bisa kita lakukan. Gitu. Yeah. Oke, wrap up ya. Udah 7 ya. Wrap up. Oke. Yang hari pertama kita udah ngomongin mengenai berkebun, cuci mobil, juggling, kita ngomongin Agung masak tom yum. Kemudian hari kedua ini malam kedua, ya. Gue cuma mau mempertanyakan hasil masakan. Kalau tom yum jangan ditanya rasanya enak apa enggak ya. Jangan ditanya. Yang penting jadi aja dulu. Karena begitu dirasain tetap rasanya seperti kuah bakso. Ketika mindsetnya tom yum, maka apa tadi? Tom yum. Yang penting ada pedas-pedasnya lah. Nah, itu. It's okay, Gung. Semua dari kita punya development level ya. Iya, betul. Betul, kalau mau jago kan harus jam terbangnya dapat. Kita nggak bisa berharap langsung enak kan. Yang penting kita sudah mengawalinya. Iya, betul. Oke, malam kedua ini kita tambahin 3 lagi. Yang pertama dari Agung tadi. Agung tadi ngomongin mengenai, kok gue tiba-tiba lupa, Gung? Potong rambut. Potong rambut ya, dengan mesin cukur yang otomatis, murah ya. Dan ada teknik-teknik atau kiat-kiatnya kalau mau mulai potong rambut. Terus Riza membahas mengenai kreativitas ini dalam wrap up-nya tadi, dan saya sendiri ngomongin mengenai food vlogging. Apa yang kami sampaikan sini buat Anda semua yang menonton kami bertiga di channel YouTube kami, ya, ini adalah hal-hal yang terkait dengan apa sih yang kami lakukan bertiga nih? Kreativitas, 7 kreativitas yang kami lakukan dari rumah. Mudah-mudahan ini menginspirasi Anda, dan nanti kan kami bertiga kembali untuk Anda lagi, akan berbicara mengenai 7 hal lainnya. Mungkin mengenai 7 spot di rumah yang nggak pernah kita ketahui ternyata ada. Gila. Rumah gue segede kompleks soalnya. Wah, itu dia ya. Mungkin nanti kita akan bicara lagi mengenai 7 hal lainnya ya. Apakah mengenai makanan, apakah mengenai challenge baru, apakah mengenai kesulitan yang kemudian menjadi opportunity, nanti deh ya, tunggu channel kita selanjutnya, oke? Oke. Nah, Agung akan promosikan dulu sedikit mengenai makarya ini. Agung sama Riza. Yuk, silakan Agung. Siapa? Lu aja dulu, nanti gue nambahin. Oke, jadi kita bertiga ini bikin satu channel YouTube. Kita kasih nama Bersama Berkarya. Kita singkat menjadi Makarya. Nah, kenapa kita buat begitu? Gue bikin ada 3 hal yang gue jadiin tagline di channel itu. Pertama, ini menjadi sarana kita belajar, ini menjadi sarana kita berbagi, dan ini menjadi sarana kita berkarya. Sehingga dalam situasi apapun kita tetap produktif gitu. Nggak fokus pada hal yang negatif, tapi fokus pada hal yang positif, fokus pada solusi. Pengennya seperti itu. Amin. Ya, mungkin Ija mau nambahin. Kita tambahin, kenapa sih Makarya? Ya. Awalnya itu kan segala sesuatu harus ada namanya. Iya. Dari obrolan kita ngobrol, kita sharing, kita bicara apa sih kita namain ya? Tapi pengennya Indonesia. Kenapa? Bahasa gue bahasa Indonesia. Gue itu sangat suka dengan kata kolaborasi. Yes. Jadi salah satu kolaborasi itu bersama. Jadi kerja bersama. Terus saya cari apa ya? Makarya itu kerja bersama berkarya. Jadi kebersamaan ini harus ada bentuknya, nggak harus selalu duit loh. Bentuk itu ketika kita berkat. Jadi memang tujuan awalnya bukan nggak nyari duit dan sebagainya. Apa sih karya? Apa sih yang mau lu tinggalin? Legacy apa sih? Itu salah satunya. Jadi bersama berkarya kita yang karya ya yang dibilang siapa tahu ini bisa encourage orang, membuat orang menjadi lebih oh iya punya insight yang baru. Bukan hal yang bombastis. Nah, ketika kebersamaan ini menjadi sebuah karya ya disingkat jadi Makarya. Sesederhana itu sih awalnya. Yes. Jadi kita bersama-sama berkarya, makanya fokus sama mobil. Dan kita juga bukan sesuatu yang yang mencari dalam bentuk
finansial atau pengen beken, ya kalau beken sih di bidang masing-masing lah, yang penting jadi berkat aja Oke. di kondisi ini terutama. Iya. Ya. Iya. Tambahan silaturahmi gitu sih. Sip. Siapa tahu di malam-malam berikutnya Anda akan melihat seseorang yang mungkin Anda kenal. Mungkin teman Anda, mungkin Anda sendiri ya. Mungkin Namanya juga kolaborasi. pesohor mungkin. Pesohor bisa Bisa jadi. Siapa Pejabat, tahu pejabat. ya. Untuk kita tanya opininya dan juga kita ajak diskusi di channel Makarya ini. Thank you, sampai jumpa lagi. See you.